Oke, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan terkait dengan obat, ya, rekonsiliasi obat dan rekam pemberian obat atau DPO, daftar pemberian obat. Oke, kita mulai dulu dari rekonsiliasi obat ya. Kita tahu rekonsiliasi obat itu kan ada 3, yaitu admisi, transfer, dan discharge. Admisi itu biasanya dibuat ketika pasien masih berada di dalam UGD, ya, pelayanan UGD ketika masuk, kemudian transfer saat pasien tersebut pindah ke ruang rawat inap atau juga pindah ke unit atau ruangan lain, misalkan dari ruang rawatnya, dari kamarnya pindah ke ICU. Kemudian discharge yaitu obat yang direkonsiliasi untuk obat pulang, ya. Nah, ada beberapa tempat untuk penginputan rekonsiliasi itu sendiri. Dari sini kan sebenarnya ada, ya, ini kan halaman rawat darurat ya atau UGD. Nah, di sini ada namanya rekonsiliasi obat. Jadi ini khusus memang kalau pasiennya rawat inap dan menginput rekonsiliasi obat di saat admisi, ya, saat admisi. Nah, jadi di sini kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Di sini ada informasi riwayat alergi pasien. Kemudian di sini untuk mencari obat untuk dimasukkan ke dalam lembar rekonsiliasi obat admisi. Nah, di saat rekonsiliasi obat saat admisi itu umumnya kan diisi dengan obat-obat yang sudah sebelumnya atau aktif dikonsumsi oleh pasien sebelum pasien masuk rumah sakit, ya. Jadi di sini bisa dicari obat sesuai dengan data master obat yang ada di CMRS, ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau ternyata ada satu obat atau mungkin semua obat yang sebelumnya dikonsumsi oleh pasien dan tidak ada data master obatnya di CMRS, itu bisa digunakan kotak yang di bawahnya ini untuk menginput nama obat tersebut, ya, dengan kemudian mengisikan dosis yang biasa dikonsumsinya, misalkan 3x1, rute pemberiannya misalkan oral, kemudian frekuensinya misalkan 6 jam, ya. Nah, nanti tindak lanjutnya gimana, apakah lanjut, apakah stop, atau obat baru gitu. Kalau misalkan stop, kita klik seperti ini. Oke. Ini contoh dari nama obat yang tidak ada stoknya, ya. Kalaupun ada data, bukan stok, data master farmasinya, misalkan seperti ini, paracetamol tablet, ya, sama, nanti tinggal diisi kali 1 oral, kemudian 6 jam. Mungkin ini lanjut atau lanjut pakai aturan pakai berubah menjadi misalkan 2x1, ini contoh aja ya, tambah seperti itu. Nah, ini nggak ada masalah. Atau ada juga rekonsiliasi obat admisi, yaitu obat yang diberikan saat pasien berada di UGD. Nah, ini juga bisa ambil lewat cara yang ini atau ambil juga dari daftar resep obatnya yang di UGD. Contohnya kan kayak gini. Jadi ternyata sudah dapat paracetamol infus, ya. Jadi ini kita melihat daftar obat resep yang diterima pasien selama di UGD. Jadi sama, ini tinggal diklik aja, ya, masuk, nanti kemudian diisi gitu. Seperti apa. Kalau ingin dihilangkan, klik yang ini. Oke. Nah, kemudian di sini tinggal kita simpan. Seperti biasa, memasukkan PIN. Dan tersimpan, ya. Jadi ini kalau mau dicetak, tinggal klik tombol cetak, ya, hasilnya nanti seperti ini. Oke, ini adalah yang admisi. Nah, admisi ini juga rekonsiliasi obatnya sebenarnya juga bisa diinput langsung melalui rawat inapnya. Jadi ada di sini data pasien rawat inap, di sini kemudian menu farmasi, di sini ada rekonsiliasi obat, ada rekam pemberian obat, ya. Yang tadi ini nanti kan kita bahas berikutnya. Oke, kita masuk dulu ke sini rekonsiliasi obat. Kalau di sini dia begitu dibuka langsung terbuka 3, admisi, transfer, dan discharge, ya. Ini tadi pasien yang berbeda, ya.
Jadi ini contohnya misalkan kalau kita inputnya langsung dari rawat inap semua, termasuk admisinya. Ini karena belum ada, jadi di sini ada tombol kalau data rekonsiliasi admisi, ini tinggal diklik aja. Ini sebenarnya sama tampilannya dengan yang sebelumnya. Ini kebetulan pasiennya tidak memiliki riwayat alergi, ya. Ini juga diklik. Nah, ini adalah obat yang diterima selama pasien tersebut di UGD, atau mau dicari seperti tadi, misalkan biasa mengkonsumsi amlodipin 10, dosisnya 1x1. Ini umur pasien 10 tahun ya. Misalkan dia paracetamol sirup ya, kita hapus biasa 3x1. Mungkin dia masuk dengan kondisi demam, itu pemberian oral, frekuensinya misalkan 6 jam. Oke, kita lanjut. Di sini ini ada alsanmol sirup, ada paracetamol infus. Misalkan juga seperti ini, ya nggak jauh beda sih ya. Alsanmol sirup ini mungkin sebaiknya kita ganti dengan misalkan obat baru. Oke, diganti dengan sanmol sirup misalkan 3x1. Oke, biasa 6 jam oral. Kemudian paracetamol infus, dosisnya 1 aja mungkin ya. Injeksi mungkin seperti itulah. Kita simpan, verifikasi berhasil ya, tunggu dia refresh ya, seperti ini. Oke, kalau kita kembali ke daftar secara keseluruhan, jadi di bagian admisi sudah ada. Nah, nanti di bagian transfer ini sedikit berbeda. Kalau di admisi tadi kita klik, dia langsung masuk ke halaman untuk input list obatnya ya. Kenapa? Karena memang kalau admisi dia kan paling hanya sekali input saja. Berbeda dengan transfer dia bisa lebih dari 1 kali, tergantung kondisi pasiennya berapa kali selama dirawat, dia berapa kali pindah ruangan ya. Jadi saat transfer diklik dan masuk di sini riwayatnya dulu gitu, karena tadi ya bisa berlebih dari 1, kemudian buatnya di sini. Nah, tampilannya ini sebenarnya sama juga dengan seperti sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah daftar obat resepnya ini semuanya keluar gitu loh. Kalau yang diadmisi ya hanya yang UGD tadi gitu. Jadi ya mungkin seperti ini ada ondansetron ini, kemudian apalagi ya, sharing misalkan ya, dengan data-data ini tinggal dilengkapi aja semuanya. Kemudian seperti biasa kita simpan 1, 2, 3. Oke, hasil. Nah, ini jadi masuk tanggal 9 November di ruang adenium. Detailnya tinggal diklik aja, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita kembali di bagian transfer terlihat. Walaupun ternyata dilakukan rekonsiliasi obat lagi, itu juga sama, kembali lagi ke sini buat rekonsiliasi atau obat resep. Misalkan ambil yang mana-mana aja ya, Ambroxol, omeprazol, ondansetron misalkan. Kita simpan. Oke, berhasil. Di sini kita lihat, nah ini udah 2 gitu. Kita kembali, hasilnya jadi seperti ini. Terakhir untuk discharge, kalau data ini tampilannya sama seperti admisi ya, caranya juga sama persis. Misalkan begini ya, simpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasilnya ini ya. Ini untuk rekonsiliasi obat, admisi, transfer, dan discharge. Oke, kemudian kita lanjut ke rekam pemberian obat. Nah, di rekam pemberian obat tampilannya seperti ini ya. Ini langsung muncul di formulirnya kotak-kotak atau kolom tanggal ya, sesuai dengan kondisi pasien masuk. Pasien masuk tanggal 7,
di sini ya. Kemudian tanggal 8 dan tanggal hari ini tanggal 9. Ini ada informasi riwayat alergi. Untuk mengisi rekam pemberian obatnya, di sini kita klik untuk membuka formnya. Lebih simpel daripada rekonsiliasi obat, tapi caranya kurang lebih sama ya. Di sini ada daftar obat resep. Jadi obat-obat yang akan direkam atau dicatat di dalam rekam pemberian obat itu semuanya yang pernah diresepkan gitu. Misalkan tanggal 7 November ini yang rawat inap ya, dia sering infus, ondansetron, cefotaxime seperti itu ya. Nah, aturan pakainya gimana? Di sini diisi, kemudian jumlahnya, dan itu diberikan pada tanggal kapan. Nah, meskipun sekarang posisinya sudah tanggal 9, kita masih bisa mundur ke tanggal 7 misalkan. Ini waktu ini diberikan ke tanggal 7 jam misalnya baru masuk jam 10.46 dia masuk ya, jam 11 misalkan. Ya, waktu itu masih pakai 1. Kemudian ini juga dilakukan di tanggal 7, diberikan bersamaan dengan asering infusnya misalkan ya. Tapi kemudian yang ini misalkan tanggal 7 juga, tapi diberikan ketika itu mungkin jam 6 sore ya. Ini simpan. Setelah berhasil tersimpan, kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Nah, cefotaxime, ondansetron, dan asering, jumlah berapa yang diberikan, kemudian jamnya ya. Ini di sini kita bisa melihat siapa yang melakukan, yang menginput ini catatannya. Untuk menghapusnya misalkan ini, oh ini seharusnya salah nih, ini harusnya diberikan di tanggal 8 sebenarnya. Jadi ini bisa saja dihapus, klik ya, hapus, kemudian ini hilang, dan seterusnya untuk tanggal-tanggal selanjutnya dan jam-jam selanjutnya ya. Cefotaxime itu kita berikan dia di tanggal 8 misalkan pada saat pagi hari jam 8 ya, kayak gini. Ya, ini aturan pakainya sebenarnya tinggal diisi aja. Kayak ini mungkin 3x1 jumlahnya 1 botol, dan semuanya diberikan pada tanggal 9 misalkan ya. Jadi seperti ini ya, tinggal dicetak. Kalau ingin dicetak, kelihatan rekam pemberian obatnya. Oke, sekian untuk pembahasan terkait dengan rekonsiliasi obat dan rekam pemberian obat. Terima kasih.